datang di Source Police. Saat ini saya dan rekan-rekan saya akan menyajikan topik terkini tentang konflik dan integrasi. Mari kita simak topik selengkapnya. Saya Sakir Nawazul Jernih yang akan menyampaikan topik tentang pengertian konflik dan dampak konflik. Silakan disimak video selanjutnya. Konflik adalah fenomena sosial yang terjadi ketika individu atau kelompok memiliki kepentingan, tujuan, nilai, atau pandangan yang saling bertentangan. Konflik dapat muncul di berbagai konteks, termasuk keluarga, tempat kerja, komunitas, dan bahkan di tingkat internasional. Konflik bisa bersifat langsung atau tidak langsung, terbuka atau tersembunyi, dan dapat berkisar dari pertikaian kecil hingga perang besar. Lalu selanjutnya ada penyebab konflik. Penyebab konflik sangat beragam dan dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada perbedaan nilai, yaitu ketika individu atau kelompok memiliki sistem nilai yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan ketegangan. Contohnya, perbedaan dalam pandangan moral atau etika dapat menyebabkan konflik dalam komunitas. Lalu yang kedua ada persaingan sumber daya, yaitu konflik sering terjadi ketika terdapat kompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti uang, tanah, atau pekerjaan. Yang ketiga ada ketidakadilan sosial, yaitu ketidakpuasan terhadap ketidakadilan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil yang dapat memicu konflik, baik di tingkat individu maupun kelompok. Lalu yang keempat ada perbedaan kepentingan. Dalam organisasi atau kelompok, perbedaan dalam tujuan atau kepentingan dapat menyebabkan perselisihan. Misalnya, satu kelompok mungkin ingin mempercepat perubahan, seperti kelompok lain lebih suka mempertahankan status quo. Selain ada penyebab konflik, yaitu ada jenis-jenis konflik. Konflik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada konflik intra-individu, yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang, misalnya saat seseorang merasa tertekan untuk memilih antara dua pilihan yang sulit. Yang kedua ada konflik interpersonal, konflik yang terjadi antara dua individu yang seringkali disebabkan oleh perbedaan pendapat atau kepribadian. Yang ketiga ada konflik kelompok, yaitu terjadi antara dua atau lebih kelompok dapat mencakup perselisihan antar kelompok dalam organisasi atau dalam masyarakat luas. Lalu yang keempat ada konflik sosial, yaitu konflik yang melibatkan isu-isu yang lebih besar seperti ras, agama, atau kelas sosial, seringkali mengarah pada ketegangan sosial yang lebih luas. Selanjutnya ada dampak konflik. Dampak konflik dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun kolektif. Yaitu yang pertama, ada dampak sosial. Konflik dapat merusak hubungan antar individu dan antar kelompok, menciptakan ketidakpercayaan dan permusuhan. Dalam masyarakat, konflik dapat memicu polarisasi, di mana kelompok-kelompok yang berbeda menjadi semakin terpisah dan sulit untuk berkomunikasi. Ketidakstabilan sosial ini dapat mengarah pada kekerasan dan ketidakamanan. Lalu yang kedua ada dampak ekonomi. Ketika konflik terjadi, aktivitas ekonomi seringkali terganggu. Perusahaan dapat menghadapi kerugian akibat gangguan operasional, sementara investor cenderung menghindari daerah yang tidak stabil. Dalam skala yang lebih besar, konflik dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan kemiskinan yang lebih luas. Lalu yang ketiga, ada dampak psikologis, yaitu individu yang terlibat dalam konflik sering mengalami stres, kecemasan, dan trauma. Perasaan kehilangan, ketidakpastian, dan ketidakamanan dapat mengganggu kesehatan mental, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan konflik berisiko mengalami gangguan perkembangan psikologis. Lalu yang keempat, ada dampak lingkungan. Konflik bersenjata dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Aktivitas seperti penebangan hutan, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam seringkali meningkat di daerah yang mengalami konflik. Hal ini dapat memiliki dampak jangka panjang pada ekosistem lokal dan berkelanjutan di lingkungan. Baik, saya Rafi Kariri Suhadi yang akan menyampaikan topik tentang cara menghindari serta mencegah konflik dan hal yang dilakukan mahasiswa di lingkungan masyarakat yang berkonflik. Cara menghindari atau mencegah konflik. Mencegah konflik adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Jadi berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang satu ada komunikasi yang efektif. Membangun saluran komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting. Ketika orang merasa didengar dan dipahami, kemungkinan konflik dapat diminimalkan. Diskusi terbuka yang melibatkan semua pihak yang terlibat dapat membantu mengklarifikasi kesalahpahaman. Yang kedua ada pendidikan dan kesadaran.
meningkatkan kesadaran tentang keberagaman perbedaan budaya dapat membantu mengurangi ketegangan. Pendidikan tentang nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sangat penting, terutama di kalangan generasi muda. Yang ketiga ada mediasi dan negosiasi, menggunakan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan dapat sangat efektif. Mediasi dapat membantu semua pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mencegah konflik yang lebih besar. Yang keempat ada pengembangan empati, mendorong individu untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain dapat membantu mengurangi ketegangan. Empati dapat mendorong pemahaman yang lebih dalam dan mengurangi reaksi defensif. Yang kelima ada penyelesaian masalah secara kolaboratif, jadi mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam mencari solusi dapat menciptakan rasa kepemilikan terhadap hasil. Pendekatan kolaboratif mengurangi peran tersaing dan meningkatkan kerjasama. Jadi di sini ada apa yang bisa dilakukan mahasiswa di lingkungan masyarakat yang berkonflik. Jadi mahasiswa memiliki peran penting dalam menciptakan perbedaan dan mengatasi konflik di lingkungan masyarakat. Jadi beberapa langkah yang dapat diambil mahasiswa yaitu kesatu ada pengabdian masyarakat. Jadi mahasiswa dapat terlibat dalam program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak konflik. Jadi kegiatan seperti penyuluhan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan dapat memberikan dampak positif. Yang kedua ada diskusi dan forum. Jadi menyelenggarakan forum atau diskusi tentang isu-isu yang menyebabkan konflik dapat membantu masyarakat memahami perspektif yang berbeda. Ini juga menciptakan ruang untuk dialog dan mediasi. Yang ketiga ada sosialisasi dan edukasi. Jadi mahasiswa ini dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, hak asasi manusia, dan cara-cara damai dalam menyelenggarakan konflik. Kegiatan seminar, lokakarya, dan kampanye kesadaran dapat sangat efektif. Yang keempat ada advokasi dan kampanye. Jadi mahasiswa dapat berfungsi berbagai advokat untuk perubahan kebijakan yang mendukung penyelesaian damai keadilan sosial. Melalui kampanye dan lobby mereka dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat lokal atau nasional. Yang kelima ada kerjasama dengan organisasi lain. Jadi berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, pemerintah dan lembaga lain dapat memperkuat usaha untuk menciptakan kedamaian. Kerjasama ini juga dapat memperluas kejangkaan dan dampak yang dilakukan. Baik, saya Melia Priliana Nurmala akan menyampaikan topik tentang apa itu integrasi dan bagaimana dampak dari integrasi adalah proses di mana individu atau kelompok dari latar belakang yang berbeda-beda saling berinteraksi, beradaptasi, dan bersatu untuk membentuk masyarakat yang lebih kohesif. Integrasi ini sendiri melibatkan pengakuan penerimaan dan penggabungan nilai-nilai serta tradisi dari berbagai kelompok. Lalu, apa sih pentingnya dari integrasi itu sendiri? Nah, integrasi ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana semua individu merasa dihargai dan memiliki tempat. Ini juga dapat mengurangi potensi konflik karena menciptakan rasa saling memahami dan menghargai di antara berbagai kelompok. Nah, kemudian, integrasi sendiri memiliki dampak, yaitu yang pertama ada kesejahteraan sosial. Masyarakat yang terintegrasi cenderung lebih stabil dan damai. Rasa saling pengertian dan kerjasama antara kelompok dapat mencegah konflik. Kemudian, yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Keragaman yang dihasilkan dari integrasi dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Ini berpotensi meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, dampak dari integrasi yaitu pengembangan budaya. Nah, integrasi ini memperkaya budaya lokal dengan elemen-elemen dari berbagai tradisi. Hal ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih dinamis dan menarik. Yang terakhir yaitu ada ketahanan. Masyarakat yang terintegrasi lebih mampu mengatasi tantangan dan perubahan. Rasa solidaritas dapat memberikan dukungan saat menghadapi kesulitan. Baik, saya Muhammad Atami yang kali ini akan menyampaikan topik tentang cara mewujudkan integrasi serta apa usaha yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menjaga integrasi. Mewujudkan integrasi memerlukan pendekatan yang sistematik dan kolaboratif. Langkah pertama yang penting adalah mengembangkan komunikasi yang efektif di antara semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang terbuka dan transparan dapat dilakukan melalui pertemuan rutin,
forum diskusi, atau platform digital yang memfasilitasi pertukaran ide. Dengan cara ini, setiap individu dapat menyampaikan pendapat dan perasaan mereka sehingga menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan bersama serta peran masing-masing dalam mencapai integrasi. Selanjutnya, menciptakan budaya saling menghargai dan menghormati sangat penting dalam proses integrasi. Setiap individu memiliki latar belakang, nilai, dan perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, program pelatihan atau workshop yang mengedukasi tentang keberagaman dan toleransi dapat membantu membangun rasa saling percaya di antara anggota kelompok. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, individu akan lebih mudah berkolaborasi dan bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Selain itu, penting untuk melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Partisipasi aktif dari berbagai kelompok atau individu akan membantu memastikan bahwa suara setiap orang didengar dan dipertimbangkan. Proses ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan terhadap keputusan yang diambil, tetapi juga memperkuat komitmen setiap pihak untuk mendukung integrasi. Dengan adanya keterlibatan yang luas, keputusan yang diambil cenderung lebih adil dan mencerminkan kepentingan bersama. Selanjutnya, evaluasi dan penyesuaian secara berkala merupakan langkah krusial untuk memastikan integrasi berjalan dengan baik setelah melaksanakan berbagai inisiatif. Penting untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dan tantangan yang dihadapi. Melalui evaluasi, pihak-pihak yang terlibat dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengadaptasi strategi sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, proses integrasi dapat terus berkembang dan relevan dalam menghadapi dinamika yang ada. Upaya mahasiswa untuk menjaga integrasi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memperkuat rasa kebersamaan di antara sesama mahasiswa. Kegiatan organisasi kemahasiswaan yang melibatkan berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya dapat menjadi sarana efektif untuk menciptakan ikatan yang lebih kuat. Dengan berpartisipasi dalam forum diskusi, seminar, atau kegiatan sosial, mahasiswa dapat saling memahami perbedaan serta menemukan kesesamaan, sehingga tercipta rasa saling menghormati dan toleransi. Selain itu, mahasiswa juga bisa berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dengan terjun langsung dan bekerja sama dengan masyarakat. Mahasiswa dapat merasakan dinamika kehidupan yang berbagai dan memperkuat solidaritas antar kelompok. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkaya pengalaman mahasiswa dalam berinteraksi dengan beragam individu, yang pada gilirannya mendukung terciptanya integrasi yang harmonis. Selanjutnya, pendidikan yang inklusif dan kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai pluralisme perlu diterapkan di lingkungan kampus. Mahasiswa perlu didorong untuk belajar tentang sejarah dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia, sehingga mereka lebih memahami pentingnya integrasi dalam konteks kebangsaan. Dengan demikian, melalui pendidikan yang holistik dan kesadaran akan keberagaman, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menjaga dan memperkuat integrasi di Topik masyarakat. yang telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Sospol News. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.